Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Citra Karisma Islami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu, untuk materi saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fikrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Yang pertama, menurut Soeharto dan Hartono pada tahun 1957 halaman 38, perkembangan adalah di mana terdapat struktur terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi. Yang kedua, menurut Hartinah pada tahun 2008 halaman 24, perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi dan organ-organ jasmani dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sehingga proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seseorang telah mencapai pada kematangan fisik. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi perkembangan peserta didik? Secara umum, psikologi dapat dibedakan menjadi dua cabang, yaitu psikologi teoritis dan psikologi terapan. Psikologi teoritis dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah psikologi teoritis yang mempelajari aktivitas mental manusia yang bersifat umum dalam rangka mencari dalil-dalil umum dari teori-teori psikologi. Sedangkan psikologi khusus ada psikologi teoritis yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia. Psikologi khusus ini terdiri dari yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga psikologi kepribadian, dan yang keempat psikologi abnormal, yang kelima psikologi diferensial. Materi selanjutnya yaitu tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua yaitu mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang ketiga yaitu mempelajari perbedaan-perbedaannya yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat yaitu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Yang kelima yaitu mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama, dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Ini adalah penting, karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan orang tua atau guru. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Psikologi perkembangan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti dan sumber pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan,
Tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Yang keempat, dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang kelima, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Bayi yang siap untuk belajar berjalan, misalnya, dapat diberikan kesempatan untuk melakukannya dan dorongan untuk tetap berusaha hingga kepandaian berjalan dapat dikuasai. Tidak adanya kesempatan dan dorongan akan menghambat perkembangan yang normal. Yang keenam, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Melalui psikologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri, sebagai bayi, anak, remaja, ataupun dewasa. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arahan tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap individu yang normal dan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Hakikat perkembangan, istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks. Secara sederhana, Schaeffer and Hoffnang pada tahun 1994 mendefinisikan perkembangan sebagai long-term change in a person's growth, feelings, pattern of thinking, social relationship, and motor skill. Sementara itu, Chaplin pada tahun 2002 mengartikan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Yang ketiga yaitu perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmania ke dalam bagian-bagian fungsional. Yang terakhir yaitu kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Menurut Reni Akbar Hawadi, pada tahun 2001, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Yang terakhir yaitu teori-teori perkembangan. Mark pada tahun 1963 dalam Monks DKK pada tahun 1999 menyatakan bahwa ada 3 macam teori perkembangan. Di antaranya, yang pertama yaitu teori yang bersifat deduktif. Yang kedua, teori yang bersifat induktif, dan yang ketiga yaitu teori yang bersifat fungsional. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.